Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakif Kinur Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah artikel berjudul Team Job Related Anxiety and Creativity: Investigating Team Level and Cross Level Moderated Curvilineal Relationship. Jadi ini adalah suatu penelitian yang membahas mengenai kecemasan tim terkait pekerjaan dan nanti dihubungkan dengan kreativitas, baik kreativitas tim maupun kreativitas pada level yang individu. Nah, sebelumnya pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di sini kecemasan terkait pekerjaan ini dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan tidak enak atau cemas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dan kecemasan terkait pekerjaan ini sudah mendapatkan banyak perhatian ya, jadi sudah banyak penelitian dan juga sudah diketahui oleh banyak praktisi. Tetapi literatur yang ada selama ini tuh hanya berfokus pada kecemasan terkait pekerjaan yang levelnya itu individual, dan memang belum banyak yang mengupas kecemasan dalam skala kelompok kerja. Nah, pengetahuan kita mengenai kecemasan dan kreativitas kerja ini juga masih terbatas. Jadi hubungannya antara kecemasan dan kreativitas kerja ini masih terbatas dan mungkin perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, peneliti pada jurnal ini ingin melakukan investigasi mengenai kecemasan tim terkait pekerjaan dan juga dampaknya terhadap kreativitas individu. Berikut untuk penelitiannya. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi ini ingin menjelaskan atau mengupas mengenai kecemasan tim terkait pekerjaan, dan nanti dihubungkan dengan kreativitas tim dan juga kreativitas individu. Dan di sini juga dijelaskan mengenai adanya suatu hubungan moderasi antara yang dilakukan oleh variabel kooperasi dari tim atau level kerjasama dari tim itu sendiri, dari suatu tim ya, terhadap ini tadi kecemasan tim terkait pekerjaan dan dengan kreativitas. Nah, hipotesis dan untuk teorinya sendiri ada 4 dari sini ya. Jadi ada 3, cuman yang ketiga ini dibagi 2. Nah, yang pertama itu adalah kecemasan tim terkait pekerjaan. Itu dia memiliki suatu hubungan terbalik ya dengan kreativitas tim. Jadi menurut penelitian terdahulu dan menurut teori dari atau prediksi dari peneliti di sini, itu kecemasan tim itu dia memiliki hubungan yang positif apabila kecemasan tim ini pada level yang intermediate. Nah, kenapa seperti itu? Jadi di sini level intermediate atau sedang dari kecemasan itu dianggap justru dapat meningkatkan kesadaran suatu tim bahwa mereka itu sebenarnya ada masalah. Jadi dianggap itu justru dapat meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga timnya itu bisa lebih awas dan juga memiliki karena dia sadar, sehingga dia akan berusaha untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, dan itu dianggap dapat membantu meningkatkan atau memfasilitasi kreativitas. Nah, sedangkan apabila level kecemasan itu melebihi level optimal atau level sedang ini, maka justru kreativitas itu dapat menurun, karena nanti yang akan terjadi itu adalah justru saling menyalahkan, kemudian karena tensinya terlalu tinggi sehingga karyawan ini justru nanti akan balik lagi ke sistem lama karena dia tidak mau
nggak mau kalau sudah kan ya mungkin tidak, karena tidak sudah tidak, justru dia akan mematikan kreativitas ya, karena tadi dia akan kembali ke sistem lama, dia cari aman, sehingga dia justru akan menurunkan kreativitas. Begitu sebaliknya apabila kecemasan itu pada level yang rendah. Nah, di mana di situ tim itu mungkin dia tidak akan mencari problem, tidak akan mencari masalah, karena level tensinya, level kecemasan itu rendah, dianggapnya tuh lempeng-lempeng aja, nyaman-nyaman aja, sehingga justru mereka akan berada pada zona nyaman dan tidak berusaha untuk meningkatkan atau mencari problema-problema yang ada di tempat kerja mereka atau pada tim mereka, sehingga justru kreativitas itu akan kurang berkembang di situ ya. Nah, hipotesis kedua ini berhubungan dengan kreativitas individual ya. Nah, kalau kreativitas individual ini, tapi ini hubungannya dengan kecemasan secara tim. Nah, menurut peneliti di sini, prediksi peneliti adalah dia memiliki sama hubungan inverted U, atau dia akan meningkat pada level yang intermediate ya, atau pada level sedang. Nah, hubungannya sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan dengan kecemasan pada tim. Pada kreativitas pada tim, di mana ketika derajat kecemasan pada sedang, otomatis secara lingkungan itu diharapkan, karena lingkungannya itu dia nanti banyak ada beberapa masalah yang harus dipecahkan, dan tensinya level sedang, itu diharapkan akan memicu pemecahan masalah dan keaktifan individual itu untuk memecahkannya, sehingga diharapkan dapat juga mengontrol atau memicu dari kreativitas per individual. Meskipun untuk kreativitas tim ini juga kreativitas individu ini juga harus nanti akan dikontrol juga oleh kecemasan individu, karena kadang-kadang kan setiap individu itu memiliki kecemasan sendiri di luar kecemasan tim atau kecemasan lingkungan ya. Misalkan dia memiliki ada permasalahan di rumah tangga atau permasalahan di luar tempat kerja yang mungkin kita tidak tahu, sehingga ini mungkin sifatnya lebih subjektif, kecemasan, hubungan antara kecemasan individu ini dengan kreativitas. Tapi mungkin untuk apabila dia berada dalam satu tim, ini mungkin ada hubungannya antara kecemasan tersebut dengan kreativitas individu, karena kan bagaimanapun juga manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana dia akan suatu tim atau suatu lingkungan itu akan membentuk dirinya untuk melakukan suatu hal. Begitu sama halnya dengan kreativitas ya, apabila teman-teman sekitar yang mungkin kreativitasnya meningkat dan aktif untuk memecahkan masalah, mencari solusi, mungkin di level individual itu akan juga terbersih dalam sama, yaitu untuk selalu mencari solusi, sehingga kreativitasnya juga meningkat. Tapi di sini mungkin lebih subjektif seperti itu. Nah, di sini juga dilihat juga di penelitian ini adanya peran moderasi dari kerjasama ya. Jadi di sini hipotesis 3A yaitu adalah tingkat kerjasama atau kooperasi dari satu tim itu akan memoderasi secara positif hubungan yang ada, hubungan tadi ya inversi U atau U terbalik yang ada antara kecemasan tim terkait pekerjaan dan kreativitas tim, di mana kooperasi atau tingkat kerjasama tim ini nanti akan pada level yang tadi ya, pada level intermediate atau pada level sedang. Itu apabila tingkat kooperasinya tinggi, dia akan meningkatkan kreativitas. Jadi akan semakin meningkatkan kreativitas apabila di suatu tim itu memiliki kerjasama tim yang tinggi. Dan sedangkan hipotesis 3B itu
dia hampir sama sih. Jadi moderasinya itu pada level individual, dimana pada tim yang memiliki kerjasama tinggi itu diharapkan atau diprediksi kreativitas individunya itu juga meningkat selain dari kreativitas timnya pada tingkat kecemasan yang intermediate atau tingkat kecemasan yang sedang. Karena ini berhubungan dengan social support ya. Jadi apabila kerjasama tim tinggi, semua orang saling membantu, ini dukungan atau support dari masing-masing anggota dari tim, kemudian juga tingkat komunikasi, tingkat sharing masalah, dan tingkat untuk saling bertukar pemecahan masalah ini kan tinggi, sehingga setiap orang tuh mau tidak mau kan ikut untuk lebih berpartisipasi apabila orang-orang sekitarnya itu support sistemnya baik. Namun apabila sebaliknya kan nanti misalkan support sistemnya rendah, otomatis kan orang mungkin lebih sendiri-sendiri ya, dia akan egois sendiri-sendiri dalam memecahkan masalah, sehingga mungkin kreativitasnya itu atau mungkin malah mencari aman sendiri-sendiri, mungkin kreativitasnya itu justru terhambat atau mungkin kurang baik apabila dibandingkan dengan tim, atau peningkatan kreativitas akan kurang dibandingkan tim yang memiliki kerjasama atau tingkat kooperasi yang tinggi, seperti itu. Itu menurut dari dari teori-teorinya. Sedangkan untuk untuk dari penelitian sendiri itu dia di sini tim size-nya tuh ada 4,46. Jadi rata-rata kelompok atau tim yang dimaksud di sini 4,46. Di mana di sini diambil dari subjeknya adalah totalnya 305 yang 305 karyawan ya, 305 karyawan, di mana dibagi menjadi 65 tim, dan ini tadi besaran timnya adalah 4,6 yang terdiri dari rata-rata biasanya terdiri dari 3 sampai 10 anggota. Tapi rata-ratanya sekitar 4,46. Dan tidak ada subunit dalam suatu tim. Karyawan ini diambil dari suatu tim atau bagian R&D dari suatu firma teknologi di Cina yang tidak dijelaskan ya di sini firmanya tersebut atau perusahaannya tersebut apa. Dan di sini untuk anggotanya itu kebanyakan laki-laki sekitar 76% dengan usianya 27. Kemudian untuk pengambilan datanya sendiri itu kan di sini ada beberapa variabel ya, termasuk di sini ada tim job related anxiety atau kecemasan tim terkait pekerjaan. Di sini dia menggunakan skala dari Parker dan Decotis tahun 1983. Dia ada 5 item. Kemudian diadaptasi menggunakan referensive model. Kemudian untuk kreativitas tim itu diukur dengan skala 3 item dari Oldham and Cunningham tahun 1996. Kemudian untuk kreativitas individual itu menggunakan dari Majar et al 2011. Dia skala kreativitas 6 item untuk mengukur kreativitas individual. Kemudian untuk kooperasi atau tingkat kooperasi tim atau tingkat kerjasama tim menggunakan Wageman skala 3 item tahun 1995. Nah, kemudian di sini untuk analisis statistiknya menggunakan regresi stepwise menggunakan SSS 21. Kemudian juga ini untuk melakukan memeriksa hubungan antara hubungan variabel pada level tim. Kemudian untuk memeriksa antara kecemasan dan
kooperasi menggunakan grand mean center, baru kemudian dikalkulasi menggunakan kuadratik. Kemudian untuk hasilnya di sini dilihat di tabel 1. Ini ada rata-rata, standar deviasi dan koefisien korelasi di antara variabel-variabel berikut, di mana ditunjukkan bahwa kecemasan tim terkait pekerjaan ini tidak berhubungan secara signifikan dengan kreativitas individual. Ini bisa dilihat ya, jadi hubungannya tidak atau kurang signifikan. Kemudian untuk ini untuk tabel yang kedua, ini hasilnya. Ini kan tabel regresi stepwise ya. Nah, untuk hasilnya ini model 1A ini menunjukkan bahwa kontrolnya ini tidak terkait secara signifikan terhadap kreativitas. Kemudian ini hasilnya menunjukkan bahwa setelah itu dilakukan kuadratik dan hasilnya menunjukkan bahwa kecemasan tim terkait pekerjaan ini memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kreativitas tim, sehingga ini mendukung hipotesis pertama. Kemudian hasilnya juga menunjukkan bahwa interaksi antara kooperasi atau tingkat kooperasi dengan kecemasan tim terkait pekerjaan tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kreativitas tim, sehingga untuk hipotesis 3A di mana kooperasi atau tingkat kooperasi ini dapat memoderasi antara kecemasan tim terkait pekerjaan dengan kreativitas tim, itu tidak ada atau tidak didukung oleh bukti yang ada. Nah, kemudian untuk tabel 3 ini menunjukkan adanya kecemasan tim terkait pekerjaan ini memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kreativitas individual. Yang ini dia mendukung dari hipotesis kedua. Sedangkan tabel 3 ini juga menunjukkan adanya efek moderasi dari kooperasi atau tingkat kooperasi tim terhadap hubungan kurvilinear atau hubungan antara kecemasan tim terkait pekerjaan dengan kreativitas individual. Ini mendukung hipotesis 3B. Nah, kemudian untuk diskusinya ya, jadi tadi setelah melihat data-data yang hasil-hasil data, sesuai dengan prediksi kecemasan tim terkait pekerjaan dengan level intermediate atau level sedang, ini memang terkait dengan kreativitas individu dan tim, di mana ini kreativitas tersebut akan meningkat, sehingga memang kecemasan terkait pekerjaan ini bersifat ya menguntungkan ya pada level yang sedang. Nah, justru kemudian ketika dia melebihi level optimal, jadi ketika levelnya sudah tinggi kecemasan tersebut, maka kreativitas tim dan individu itu justru akan menurun. Nah, kemudian temuan lainnya adalah level kecemasan tim yang sedang ini juga ditemukan meningkatkan kreativitas individu pada tim-tim dengan kooperasi atau tingkat kooperasi yang baik. Tapi kreativitas individu. Sedangkan untuk hipotesis 3A di mana diprediksi bahwa kecemasan tim kooperasi itu bisa memoderasi atau meningkatkan hubungan kecemasan tim terkait pekerjaan dengan peningkatan kreativitas tim itu tidak
didukung, sehingga pada penelitian ini hanya ditemukan bahwa tingkat kooperasi yang baik pada suatu tim itu meningkatkan kreativitas pada level individu saja. Ya tentunya pada lingkungan di mana kecemasan terkait pekerjaan itu levelnya juga intermediate atau level yang sedang. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Jadi mungkin untuk kreativitas tim itu memerlukan interaksi yang lebih kompleks, baik dalam secara kontekstual, sosial, maupun memang tergantung dari anggota-anggotanya ya. Nah, kemudian sehingga mungkin untuk kooperasi tim ini tidak langsung dapat atau tidak memiliki dampak yang besar terhadap kreativitas dari tim gitu. Namun mungkin untuk kooperasi tim ini mungkin memang lebih banyak dampaknya pada kreativitas individu, karena seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, si kreativitas individu ini dia akan meningkat pada tim yang kooperasinya baik karena support sistemnya baik, seperti itu. Dia akan menemukan bahwa ketika dia berkreasi, mencari permasalahan itu, dia mendapatkan bantuan dari teman-teman sekitarnya atau dari tim sekitarnya. Nah, pada penelitian ini memiliki beberapa kontribusi ya secara teoritis untuk penelitian selanjutnya dan pengetahuan kita secara umum. Yang pertama adalah kontribusi pada perspektif multilevel kecemasan terkait pekerjaan, di mana memang fenomena bahwa kecemasan itu dapat terjadi atau dapat menular ya, dapat mentransfer perasaan cemas ke anggota tim lain itu sudah pernah atau sudah beberapa kali diteliti, dan memang adanya penelitian ini itu mungkin dapat dijadikan sebagai suatu batu landasan awal ya untuk nanti meneliti atau melakukan penelitian mengenai kecemasan ini pada berbagai level dalam organisasi, seperti itu. Karena ternyata kecemasan ini di individu dan di level tim ini kan sangat berbeda, di mana level tim ini dianggap lebih objektif karena dia sifatnya ini kan kolektif, sedangkan pada level individu itu mungkin dapat bias karena terpengaruh oleh level kecemasan dari perseorangan ya. Jadi mungkin dia ada kecemasan eksternal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan dan dapat mempengaruhi kecemasan di dalam pekerjaan, sehingga lebih kurang objektif. Tapi ini menarik untuk diperiksa atau diteliti fenomena ini pada level yang berbagai level dalam perusahaan. Karena seperti tadi ya, kita menemukan bahwa ternyata ini memiliki efek yang baik apabila kecemasan tim ini pada level yang sedang, dan justru kurang baik pada level yang low ataupun yang high. Dan sehingga ini kan bisa digunakan untuk memprediksi kreativitas tim ya. Sehingga ya ini bisa jadikan bahan rujukan mungkin bagi penelitian selanjutnya atau bagi para praktisi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kontribusi pada pengetahuan atau penelitian mengenai group affective tone, di mana memang pada level-level yang berbeda itu ditemukan bahwa
ada efek pada proses pada apa ya istilahnya, proses kerja atau hasil pada suatu kelompok. Seperti contohnya, contoh konkretnya adalah performa maupun kreativitas. Nah ini grup affective tone atau level emosi ya, level affect dalam suatu kelompok ini mempengaruhi performa ataupun kreativitas dan proses-proses lainnya seperti itu. Kemudian kontribusi juga pada penelitian mengenai konteks ya, di mana penelitian ini mengedepankan perlunya mempertimbangkan hubungan antara kecemasan tim terkait pekerjaan dengan kreativitas karyawan. Sehingga di sini konsisten dengan penelitian dari John 2006 yang berpendapat bahwa konteks ini berperan penting sebagai suatu kesempatan situasional yang ini dapat terjadi atau dapat terjadi pada suatu organisasi gitu, atau organisasi. Karena di sini kan memang pada level intermediate ya, itu tidak tahu ya, di kadang-kadang kan memang terjadi sendiri atau dimoderasi oleh suatu hal, itu kan memang meningkatkan kreativitas. Ini kan suatu kesempatan untuk meningkatkan kreativitas atau istilahnya meningkatkan kreativitas dari tim gitu. Sedangkan untuk kontribusi keempat adalah tentu saja pada kreativitas ya. Jadi penelitian mengenai kreativitas ternyata di sini temukan berhubungan juga dengan kecemasan. Jadi ternyata kecemasan di tempat kerja itu tidak hanya memiliki efek negatif ya, misalkan pada level yang tinggi atau rendah, tapi dia juga memiliki efek yang baik pada level tertentu. Jadi ada level tertentu di mana dia berpengaruh baik pada kreativitas atau meningkatkan kreativitas. Nah, untuk implikasi praktis ini, temuan pada penelitian ini di mana kecemasan tim dengan level tertentu dapat meningkatkan kreativitas, ini dapat menjadi rujukan ya. Jadi pada praktisi-praktisi, pada partisipasi manajemen di perusahaan atau pada organisasi, ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan intervensi manajemen. Misalkan ditemukan kecemasan tim terkait pekerjaan ini sepertinya pada level yang rendah, itu mungkin bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Misalkan ya dengan melakukan rapat bahwa kita tunjukkan bahwa perusahaan memiliki masalah ini, kemudian diinstruksikan mereka harus saling berbagi masalah, harus memikirkan worst case skenario. Nah, ini dapat banyak cara lah untuk menunjukkan masalah atau meningkatkan tensi kecemasan tapi harus dengan cara yang positif juga ya. Jangan terus membuat lingkungan kerja toksik ya, itu bukan cara yang baik. Tapi kan di sini kita ingin membuat kecemasan itu dalam level yang intermediate yang dapat memupuk rasa kreativitas. Sedangkan apabila levelnya tinggi, itu mungkin dapat diturunkan dengan cara ya membuat aktivitas manajemen kecemasan seperti meditasi, rekreasi, dan bagaimana dan lain hal ya, itu tergantung dari perusahaannya. Kemudian temuan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa karyawan individu pada tim dengan kooperasi yang tinggi dapat memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, ini tentu saja sangat-sangat penting ya bagi mereka yang berada pada industri kreatif mungkin, yang memerlukan banyak kreativitas pada karyawannya. Ini berarti mungkin bagi manajer perlu dipertimbangkan untuk melakukan intervensi dengan pokoknya bagaimana caranya harus meningkatkan kooperasi antara anggota-anggotanya. Karena di sini ditemukan bahwa kooperasi yang tinggi itu dapat meningkatkan kreativitas, sehingga harus dari manajer itu mungkin harus
mendorong adanya pertukaran informasi, kemudian adanya team reward, kemudian ya pokoknya berbagai macam cara untuk bisa meningkatkan kooperasi dari tim, sehingga kreativitas individual itu bisa meningkat juga. Nah, untuk ketebasan penelitian ini dilakukan di Cina, di mana masyarakat ini cenderung memiliki sifat kolektivis, karena di sana memang budayanya adalah kolektif gitu ya. Jadi menurut dengan arus atau menurut dengan kelompok, sehingga mungkin fenomena ini dapat terlihat jelas gitu. Mungkin bisa berbeda apabila di barat ya, di mana masyarakatnya cenderung individualis untuk masyarakat sosialnya. Dan kedua, meskipun kecemasan tim terkait pekerjaan memiliki hubungan berbentuk U inversi dengan kreativitas tim dan individu, tapi belum ada penjelasan mengenai mekanisme apa secara detail ya yang terlibat di dalamnya. Jadi hanya baru sampai tahap menjelaskan adanya hubungan. Untuk mekanismenya mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Juga mungkin menarik ya untuk memeriksa yang ketiga ya, apakah level kecemasan rendah dan tinggi ini memiliki efek asimetris terhadap kreativitas tim. Dan juga yang keempat, ini intervensi dan peran supervisor dalam kecemasan tim ini belum dijelaskan dengan jelas. Jadi apa peran atau apa yang bisa dilakukan oleh seorang supervisor dalam menangani kecemasan tim ini, dan bagaimana dia bisa mungkin tadi menghasilkan kreativitas atau meningkatkan kreativitas dari tim maupun individu. Itu masih belum jelas. Ini bisa untuk bahan rujukan atau bahan penelitian selanjutnya. Nah, kesimpulan. Jadi pada penelitian ini telah meningkatkan pengetahuan yang ada saat ini dengan menunjukkan efek kecemasan terkait pekerjaan pada kreativitas individu dan tim. Ya, di mana telah meningkatkan berbagai macam pengetahuan ya, baik mengenai kecemasan dalam pekerjaan itu sendiri, bahwa ada level-levelnya dan memang berbeda untuk tiap level ya. Mungkin nanti ada level termasuk organisasi kalau misalkan ada penelitian lebih lanjut. Dan juga mengenai kreativitas itu sendiri, bahwa dia ternyata memang harus di foster ya atau ditumbuhkan pada lingkungan yang ya ada tension, ada permasalahan gitu. Jadi justru kalau tidak ada masalah itu mungkin kreativitas tidak tumbuh karena tidak terbiasa mungkin untuk menyelesaikan masalah. Ini bisa untuk pertimbangan dan untuk para praktisi manajer ataupun untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.